Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1,5 tahun. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu masuk ke dalam hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah itu menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke hati Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang saat jaraknya 1,5 meter darinya, menggigit matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Sukacita liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan, sukses, itu benar-benar berhasil. Elder Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum padanya dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang tegang selama sebulan, akhirnya menampakkan senyuman yang mempesona saat dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Setiap kesalahan kecil selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan naga Phoenix. Ini, kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana dia dapat secara bertahap mengembangkannya. Begitu ada cukup jumlah kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika itu mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menerobos kelas Do Sheng dan maju ke kelas Di, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun, akan bergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Douqi akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus berlatih diam-diam di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda memperoleh banyak keuntungan.
Xiao Xuan melirik ke kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat-padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Mata cantiknya menatap Xiao Yan di kolam darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia menjadi rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia memandang Xiao Yan di kolam darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Menjadi mantan kepala klan dari klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna saat mereka menjadi lebih tua. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa permulaan dari perasaan di antara keduanya mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena segala sesuatu yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiao Yan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang dia tinggalkan. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Untungnya, Xiao Xuan terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar pelatihan selama 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Makanya, dia mendapat banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah dari kekuatan garis keturunan yang telah dia keluarkan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya menjadi sangat lambat. Setidaknya, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan yang seperti patung di kolam darah. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampaknya tidak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tertegun karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan barulah itu benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa keluar. Dia menyaksikan genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyuman di wajahnya juga semakin kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan pada Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan pelatihan. Untungnya, itu mungkin untuk mengetahui dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak terakhir energi mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan,
yang masih menutup matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang! Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang bahkan tidak ada riak sedikit pun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang turun deras. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya mulai melambung. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiao Yan yang melonjak, yang sepertinya tak terhentikan. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Apalagi, kenaikan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda terus berlanjut. Ini dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alis rajutannya mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan gege, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini, Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti pada saat ini. Kehilangan diri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan mengecewakan saya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.